Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Kita mau sama-sama cari wajah dan perkenanan Tuhan pada siang hari ini, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau misalnya sampai pada hari ini Tuhan kami masih boleh menikmati kebaikan-Mu ya Bapa. Mengucap syukur Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Kau berikan sampai hari ini ya Bapa. Mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang tiada habis-habisnya Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Siang hari ini kami bersepakat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu, kami mau cari perkenanan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan tempat ini Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami yang datang. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dengan penuh Tuhan kerendahan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku. Katakan hanya Kau ya Yesus Tuhan. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Yesus, Mari sama-sama katakan pujian dari Allah. Kau telah Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku. Hanya kau, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau, hanya kau Tuhan, hanya kau Yesus. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau, oh Yesus. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau, sebab tangan kasih-Mu ya Yesus. Tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya Tuhan, selamanya Yesus. Haleluya. Shikalamu yeseralamu. Aku sembah, aku puji, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Yesus, segala hormat bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian bagi nama-Mu, sembah bagi nama-Mu. Haleluya.
Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes. 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 Kami rasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami rasakan urapan-Mu ya Bapa di tempat ini ya Tuhan. Oh, Jesus. Saya undang Bapak bersama-sama kita bangkit berdiri. Yes, dengan lembut katakan panggil dia Yahweh Bapak Ibu Saudara. Yahweh, 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 Lord.
is in the place, Lord. Kehadiran-Mu Tuhan, kemurahan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami mau terima urapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima lawatan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, yang kami sakit Tuhan Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh lama shenda la la la. Oh Yesus, oh Jesus. Urapan-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. If you worship, He will manifest. If you call Him, He will manifest. If you seek Him, He will manifest. If you worship, He will manifest. If you seek Him, He will manifest. If you seek Him, He will manifest. If you worship, He will manifest. If you call Him, He will manifest. If you seek Him, He will manifest. If you worship, if you worship, if you worship, He will manifest. If you call Him, He will manifest. If you seek Him, oh, if you worship, if you worship, He will manifest. If you call Him, He will manifest. If you worship, He will manifest. Hallelujah. 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 Mari sekali lagi tanpa musik beri kemuliaan, beri sorak-sorai buat nama Tuhan. Sorakan haleluya. Kami siap sembah nama-Mu, kami siap bersorak-sorai buat nama-Mu Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan, beri sorak-sorai buat nama Tuhan, amin. Kami mau terima urapan-Mu ya Bapa. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebar yang melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selalu. Kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu besar selalu. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan, hati kami bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu.
kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Amin. Haleluya. Saya mau dengar suara-suara sama-sama katakan haleluya. Ada kuasa dalam setiap pujian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hey. Katakan namanya Tuhan kami. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang berhak. Boleh sama-sama angkat kedua tangannya ke atas. Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Hey! Sekali lagi katakan namanya Tuhan kami. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang berhak, gunung batu keselamatanku. Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia Tuhan. Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mau lihat semua tangan-tangannya boleh lambaikan ke atas semuanya. Sorak-sorai katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segalaku. Sekali lagi katakan nama. Nama di atas segala nama. Yes. Nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada
Amin. Haleluya, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini boleh sekali lagi beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Engkau yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui segala yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu ya Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Seringkali ku berjalan dengan kekuatan sendiri, tanpa Yesus bersamaku. Kini ku panggil nama-Mu, curahkan isi hatiku. Sampai selamanya, sampai seluruh rencana-Mu terjadi di hidupku, agar ku dapat menyenangkan-Mu. Mari sama-sama katakan pujian dari Allah. Seringkali kami berjalan ya Tuhan. Seringkali ku berjalan dengan kekuatan sendiri, tanpa ya Kau Tuhan, apa Yesus bersamaku. Kini ku panggil nama-Mu, ya Tuhan.
Biar kami dapat menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus setiap harinya. Kami bersyukur kami dapat beribadah kembali pada minggu siang ini. Karena kami mengasihi Tuhan. Kami buka hati kami biar kebenaran firman-Mu terimpartasi dalam gaya kehidupan kami, dalam kebutuhan hidup kami, di dalam arahan hidup yang kami butuhkan. Kami dapat terus berjalan dalam pimpinan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Biar urapi hamba dan setiap jemaat yang hadir untuk kami dapat menyimak dan menghidupi kebenaran yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap diberkati katakan sama-sama amin. Sekali lagi beri tepuk tangan Tuhan Yesus yang luar biasa, beritahu kiri kanannya. Saya senang lihat kamu siang hari ini ibadah. Oke, silakan duduk semuanya, saya mau menyapa. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus kita luar biasa. Dan hari ini saya akan sharing mengenai generosity. Apa itu generosity? Kemurahan hati. Katakan sama-sama kemurahan hati. Ini penting kita diperlengkapi tentang kemurahan hati karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ambisi. Ya, kita diajarkan banyak bagaimana meraih sesuatu, mengejar sesuatu, mencapai sesuatu, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan. Ada begitu banyak buku-buku yang sudah kita sering lihat beredar di luar sana tentang sebuah pencapaian. Bahkan di tahun 2010 saya juga punya buku yang diizinkan Tuhan jadi national bestseller, judulnya Achiever, meraih sesuatu dalam hidup ini. Tapi saya mau imbangi dengan pesan hari ini. Ya, di tengah-tengah semua keberhasilan, kita kejar profit, cuan, keuntungan, sebenarnya Tuhan mau semua hal itu kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Nah, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk bisa membawa dampak yang luar biasa dimanapun Anda berada. Apakah di gereja, di masyarakat, di kampus, di toko, di dagang, di bisnis, di sekolah. Saudara, tujuan semua pencapaian kita untuk bisa berbagi dalam kehidupan ini. Saudara, sikap hati yang perlu kita miliki adalah kemurahan hati. Kita lihat sama-sama Lukas 6 ayat 36. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Berarti ini adalah sifat Tuhan. Ya, Alkitab katakan, hendaklah kamu itu siapa? Saya, Anda semua, jemaat Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu. Pertanyaan saya, siapa yang mau serupa dengan Kristus? Siapa yang mau semakin serupa dengan Bapa di surga? Angkat tangan tinggi-tinggi saudara ya. Katakan sama sampingnya, yuk jadi orang murah hati. Apa itu murah hati saudara? Itu adalah sebuah sifat Tuhan, suka berbagi, peduli, penuh kasih, sharing, memberi, kasih perhatian, menolong, tidak pelit. Apa yang membuat orang susah murah hati? Ada dua yang saya bisa bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama, karena sifat bawaan kita mementingkan diri sendiri. Siapa yang setuju dari kecil anak-anak itu juga kelihatan egoisnya? Ya, siapa yang punya anak di sini? Saya punya anak, mau anak seorang jemaat, mau pendeta, hamba Tuhan. Anak itu tabiatnya biasanya, anak kecil, kalau dapat misalnya coklat, bagi-bagi makanan, atau mungkin pizza yang enak gitu ya, sukanya yang besar atau yang kecil? Yang gede, yang banyak, aduh. Nah, saya juga punya 2 anak ya. Kadang-kadang waktu kecil ini kadang-kadang begitu bagi sesuatu, langsung ambil yang paling besar, paling banyak isinya gitu ya. Nah, itu sudah tabiatnya. Bahkan sampai besar pun manusia itu mementingkan diri sendiri. Mau saya buktikan. Kalau ada foto sama-sama gitu ya, begitu apalagi wanita nih, begitu foto bersama, langsung dilihat fotonya dulu. Jangan deh ulang lagi gendut nih. Ulang lagi nih mata saya ketutup. Dia nggak peduli mau yang lain ketutup matanya kek, mau yang lain gendut kek, yang penting dia paling ngangsing di situ. Yes? Jangan begitu, apalagi kalau sama istri saya gitu ya. Jangan posting ini deh, yang post yang ini aja. Tapi saya bilang itu mata saya, nggak apa-apa, di sini saya tampak langsing. Ya nggak peduli suaminya lagi oke nggak di situ ya. Dan herannya kalau wanita itu ada angle tertentu kalau foto ya. Saya di sini lebih bagus ya misalnya. Saudara, makanya anak-anak biasanya saya latih begini. Saudara siapa yang punya anak sekali lagi saya lihat ya. Susah ya adil kalau kita potong sesuatu ya, ada makanan gitu. Nah caranya begini, saya dapat hikmat nih ya. Kalau dia 2 orang mau bagi makanan, saya bilang begini. Kalau kakaknya, kokonya yang potong, adiknya yang pilih. Pasti adil.
Kalau adiknya yang potong, kakaknya yang pilih. Pasti adil. Kenapa? Karena walaupun dia potong, kalau dia besar sebelah, pasti yang pilih yang itu. Jadi dia harus hati-hati sekali potongnya. Karena kalau saya salah potong, bukan saya yang milih, dia yang milih. Nah, tinggal mau yang pilih atau mau yang potong, sama aja. Adil kan? Nah, artinya apa? Manusia itu ada bawaannya mementingkan diri sendiri. Parkiran kita mau yang lebih bagus, tempat mau yang lebih posisi oke, itu udah bawaan manusia. Ini yang kalau kita tidak atasi dengan sikap murah hati, ini yang membuat kita sulit berbagi. Yang kedua adalah rasa khawatir dalam kehidupan. Tidak punya iman akan hari esok, takut miskin, takut kurang, takut tidak cukup. Sehingga kita sulit murah hati. Saudara, untuk bisa murah hati kita perlu menyadari satu hal. Semua yang kita punyai dalam hidup adalah dari Tuhan. Katakan amin. Artinya apa? Kemampuan kita, kepintaran kita, jabatan, prestasi, keuangan, fasilitas, tenaga, kesehatan, itu semua dari Tuhan. Kalau kita menyadari ini, tidak sulit buat kita untuk berbagi. Karena kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita mati pun begitu, nggak bawa apa-apa. Mau pakai cincin berlian sampai 5 juga, bawa tasnya taruh di peti mati semua nggak bisa. Ya, kadang-kadang orang sampai bakar tuh mobilnya, bakar rumahnya gitu ya, supaya nanti di sorga katanya ada. Cuma saya heran dia nggak bakar pom bensinnya, nanti isi bensinnya di mana? Ya saudara, jadi selagi kita punya kesempatan berbagi ya dalam kehidupan, bagi apa? Bagi waktumu untuk melayani Tuhan, itu melatih sifat murah hati di gereja. Bagi pemikiranmu, bagi kemampuanmu main musik, bagi kemampuanmu menyanyi, bagi senyumanmu jadi asyar. Itu sudah murah hati saudara. Jadi jangan selalu kaitkan murah hati itu cuma bicara duit. No, itu bukan itu saja. Tapi banyak hal yang bisa kita buat, bagi tebengan, bagi ilmu, bagi informasi, berbagi resep, ya berbagi dukungan saudara. Saudara, kalau kita menyadari bahwa ini semua dari Tuhan, mudah kita salurkan. Kadang kita suka lupa atau tidak sadar semua hal ini dari Tuhan. Kembali lagi cerita anak saya. Waktu kecil ya, anak saya itu senang misalnya makan burger. Ya burger ya, kalau saya kurang suka, saya sukanya makan bakmi. Ya, kalau makanan-makanan barat saya kurang cocok perutnya ya boleh lah. Tapi pasta-pasta saya lebih suka bakmi gitu. Nah bawa makan burger misalnya. Saya beliin kan satu misalnya, terus ada soft drink gitu ya, tak tungguin. Begitu sudah datang saya iseng ngetes, cobain dong dikit. Begitu dia sudah dapat di tangannya langsung begini, saya gak bisa lupa. It's mine, it's mine. Artinya apa? Ini punya aku, ini aku punya. Tahu gak hati saya sebagai seorang ayah? Aduh ini anak baru tak beliin. Tak minta dikit doang cobain burgernya itu, beef burgernya atau cheeseburgernya kok. Udah ini punya aku, gak mau loh. Langsung kayak gak bisa diambil. Wah saya sampai ngomong begini ya. Tapi ini bukan maksudnya saya benar-benar mau lakukan. Saya cuma tergelitik ngomong begini sama dia. Saya bilang, tadi siapa yang beliin? Dedi. Tahu nggak? Kalau Dedi, dia panggil saya Dedi ya. Kalau papa mau beli lagi 100 burger, bisa loh. Ya bukan berarti saya mau pergi beli ya. Walaupun sanggup pun ngapain beli burger 100 gitu ya, 30 ribu, 100 berapa? Bisa 3 juta. Ya ngapain, siapa yang mau makan juga kan, kecuali buat kita berbagi. Saya cuma mau kasih dia gambaran bahwa saya kalau mau bisa beli, bukan cuma satu. Ini cuma minta dikit, jadi saya takut-takutin dia maksudnya. Saya bisa beli loh, lebih banyak yang lebih enak lagi, yang lebih enak dari yang ini. Oh gitu ya, ya udah ini deh. Tapi ini deh, dia tahan, jadi ujungnya doang kita bisa gigit. Ya, ujungnya doang, berat. Dia tahan supaya jangan dagingnya, yang di depannya doang. Anda ketawa, tapi yang terjadi seringkali hidup kita sama Tuhan. Ya, Tuhan sudah kasih banyak kepercayaan dalam hidup kita, tapi kita merasa ini semua kita punya. Cuma diminta waktunya bantu-bantu di pelayanan kadang-kadang. Aduh sibuk, toko belum beres-beres. Tokomu juga dari Tuhan. Amin. Ayo dong ikut pertemuan doa. Aduh gak ada waktu. Dia lupa Tuhan kasih waktu. Kalau suka bilang gak ada waktu, lama-lama gak ada waktu bener. Diambil waktumu. Selalu bilang saya mau berbagi, saya mau atur waktu. Kalau memang sudah atur gak bisa ya gak apa-apa. Cuma kadang-kadang kita udah langsung pikirannya apa? Gak ada buat yang lain, yang ada buat saya aja. Hari ini kita mau belajar membangun kehidupan yang murah hati dan kita lihat manfaatnya. Tapi sebelumnya kita harus tahu ada 2 macam kemurahan hati. Ya,
ada orang memberi, bisa lihat di slide, kita memberi karena kita mengasihi. Artinya apa? Kita murah hati karena kita mengasihi, to love. Kalau Anda lakukan prinsip pertama, yang Anda dapat apa? Reward dan sukacita. Karena kita memberi, karena kita mengasihi. Tapi ada orang memberi supaya dikasihi. Beda. Supaya dicintai, supaya disukai. To be loved. Artinya apa? Ada kemungkinan kecewa. Bisa? Wah, kita kasih dia dukungan deh supaya dia kasih saya kantau. Wah, saya nanti baik-baikin dia deh, siapa tahu dia bukain koneksi, hati-hati. Kalau motivasimu untuk didukung, dicintai, dan lain sebagainya, bisa kecewa. Tapi kalau kita mengasihi, murah hati karena memang kita mengasihi, gak akan kecewa. Bisa gak orang datang gereja kecewa? Bisa. Wah, apa yang gereja bisa kasih buat saya? Apa yang saya bisa didukung? Tahu-taunya dia datang gitu ya. Kok masih begini hidup saya ya? Tuhan katanya ikut Tuhan langsung diberkati gini-gini. Kecewa. Tapi kalau orang datang ke gereja, datang ke Tuhan. Tuhan, engkau sudah terlalu baik. Ada banyak hal yang kau buat di kayu salib buat hidupku. Apa yang saya bisa berikan buat Tuhan? Untuk membalas kebaikanmu. Sekalipun kita mencoba membalas, tidak pernah kita bisa membalas sepenuhnya. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Lebih dari apa yang kita bisa berikan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi datang ke gereja jangan berpikir apa yang saya bisa dapat. Tapi apa yang saya bisa bagikan, apa yang saya bisa dukung, apa yang saya bisa support. Datang ke KUL juga begitu. Datang ke KUL, apa yang saya bisa bantu. Ada konsumsi apa yang saya bisa bawain. Ada yang mungkin saya bisa jemputin apa. Tapi kalau kita datang ke KUL, apa yang saya bisa dapat ya? Bisa dapat network gak? Bisa dapat jodoh gak? Bisa dapat kantau gak? Wah, bisa dapat banyak kenalan. Kadang-kadang bisa kecewa. Gak salah kalau kita dalam sebuah komunitas kita mungkin dapat kenalan, tapi motivasinya karena kita mengasihi. Amin. Kita belajar 3 hal. Kenapa kita perlu memiliki kehidupan yang penuh kemurahan hati. Yang siap belajar lebih dalam dengan firman Tuhan, katakan yes. Yang pertama, kemurahan hati membuat hidupmu jadi luas. Ingat, ketika kita murah hati, banyak orang senang dekat kita. Kita bisa masuk semua kalangan. Kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah. Orang senang dengan orang yang suka berbagi, tidak pelit, tidak serakah, tidak tamak, ya, senang menolong, senang kasih perhatian. Ini dampaknya luar biasa, hidupmu jadi luas. Kenapa? Karena kita akan lihat ketika kita suka berbagi, kita akan terhubung dengan orang-orang yang kita tidak pernah sangka dan pintu relasi terbuka luas. Makanya saya kasih tips anak saya, ketika kamu bergaul sama siapa aja, jangan pikirin dulu orang itu bisa kasih saya apa. Tapi apa add value buat orang itu. Mungkin kita bisa support dia, bantu desain buat dia, bisa apa gitu ya. Nah, kasih support dulu. Jangan ketemu orang selalu ada maunya. Tapi selalu pikir, ketika saya berteman, ketika saya kesini, apa sih yang saya bisa bantu? Apa sih yang saya bisa kasih informasi? Apa sih yang mungkin kepedulian apa, perhatian apa yang kita punya? Ya, kadang-kadang kita punya kemampuan ini yang kita bisa bantu, kenalan ini. Saya bantu, sini saya kenalin. Oh, sini saya bikinin. Atau apa yang kita bisa. Ya, nah itu akan membuat kita luas. Kita lihat ayatnya Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Nah, sebenarnya saya lebih suka terjemahan bahasa Inggrisnya. Karena lebih jelas. Dikatakan apa? Dunia orang yang murah hati, the world of the generous gets larger and larger. Jadi dunia orang yang murah hati makin luas, makin luas. Nah, tapi dunia orang yang pelit. Nah, dia nggak bilang berhemat, sebenarnya terjemahannya itu stingy. Get smaller, smaller. Artinya apa? Kalau hidup kita pelit, makin banyak orang jauhi kita. Banyak orang gak suka sama kita. Siapa yang tinggalkan kita? Karyawan tinggalin kita. Bosnya pelit. Ya, siapa lagi? Asisten rumah tangga tinggalin kita. Waduh, tuan majikan pelit. Ya, apalagi sopir, koneksi, nasabah, klien. Belajar murah hati kalau mau hidupmu luas. Saya akan cerita banyak kesaksian saudara. Saudara, mungkin itu bisa terjadi apa? Kita murah hati sama tetangga. Kita murah hati sama sapam di kompleks kita. Saya tuh udah kalau keluar masuk kompleks hampir semua kenal. Kenapa? Kami suka berbagi. Ya.
roti lah, apalah, macam-macam. Orang yang kerja sama saya, sama kami, saya mau pastikan hidupnya sejahtera. Ya, itu driver yang kerja dari rumah kami dulu sampai sekarang udah belasan tahun saudara. Dari dia belum menikah, sudah menikah, punya anak 1, anak 2, benar-benar saya perlakukan seperti keluarga. Dari atas sampai bawah hampir semua pakaian saya dia pakai. Kebetulan cuma dia yang pas size sepatu saya, size badan saya. Pegawai lain susah ya. Nah saudara, sampai pembantu rumah tangga setia. Bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun kerja sama kami Bapak Ibu. Tapi saya dengar istri saya bilang, wah si itu keluar masuk lagi, ada kenal yayasan enggak? Wah bahkan kami punya family, keluar masuk mbaknya. Saya paling gak suka orang keluar masuk kerja, siapa tahu datang yang malah maling atau apa ya. Kalau sudah bagus kita pertahankan. Oh gak heran, di situ kenapa? Pembantu itu katanya datang kerja, wah dia cerita di situ gak dapat makan, Indomie beli sendiri, apa semua pokoknya udah dengan gaji. Begitu kerja, makmur di kami. Kenapa? Karena kami punya prinsip. Banyak berkat, kadang-kadang ada makanan, ada red velvet, dikasih nastar, dikasih apa. Apalagi kalau udah Natal, udah apa. Saya gak bisa makan semua Bapak Ibu. Saya jaga kalori. Anak saya pakai timbangan karena dia diet, apalagi istri. Jadi saya tanya, kamu makan apa ya? Enak ya? Saya makan 1 aja ya. Ini cheesecake-nya. Kamu? Oh 2, oke. Kamu? Oke. Mbak, ambil mbak. Mau berapa ambil? Nah masih ada lagi. Oke bagi. Pegawai apa? Apalagi kalau udah acara ulang tahun saya, udah Natal, udah Imlek, waduh itu berlimpah sampai kita nggak bisa konsumsi sendiri gitu ya. Nah tapi nggak mungkin juga kan kita bilang jangan kirim dalam bentuk seperti ini, bentuk dalam amplop, nggak mungkin kan bilang begitu ya. Udah terima aja ya. Nah tapi saya bagi-bagi, wah apapun mau dapat ini, dapat itu bagi. Kadang-kadang sampai saya nggak sentuh pun udah mbak bawa nih, ini gitu. Sampai mereka juga nggak bisa. Kenapa? Tapi saya lihat teman kita, family kita yang lain, dia simpen kalau ada yang enak, udah mau expire, bagi-bagi. Wah udah bulukan, udah ada putih-putih, itunya udah bagi-bagi cepat. Saya bilang gini, jangan kasih makanan yang kamu sendiri sudah gak mau makan. Jangan kasih kue yang sudah mau expire baru kamu bagi. Bagi di saat itu yang terbaik buat orang lain. Kamu perlakukan orang dengan baik. Saya keluar kota dikasih panitia, hotel bagus. Kadang-kadang sopir, tidur samping. Wah kurang aja lagi minta difotoin lagi. Gak apa-apa. Ya banyak foto-fotonya. Jadi kalau saya pergi traveling kemana ya. Itu sopir saya, itu banyak sekali gayanya tuh. Jadi selebgram dia. Jadi kita yang fotoin, hai guys. Jadi di Rangkas Bitung dipikir dia motivatornya. Pernah saya lagi ngajar di hotel begini. Saya kaget beredar di Facebook, bukan saya. Foto dia edit foto dia. Ya. Jadi dia suka bercanda-bercanda, dia pegang kopi gini ya, lagi meeting. Padahal dia lagi tungguin di basement gitu di acara. Kan saya sering acara ya, gak apa-apa gitu ya, dia update status. Jadi kita suka vlog sama dia. Hai guys, ikuti perjalanan saya gini-gini. Terus saya yang videoin tuh. Gak apa-apa, senang. Senang dia, bahagia. Yes, saya mau cerita saudara, ini semoga menjadi berkat buat saudara. Saya mau kasih lihat satu orang. Ya. Ada yang tahu nggak orang ini? Orang ini kerja di tempat fotokopian. Kalau saya sebut namanya Anda pasti tahu. Banyak beredar di berbagai tempat ya. Ada mereknya, tapi saya nggak usah singgung. Nah, ada percetakan. Satu waktu 9 tahun yang lalu, saya pergi fotokopi, saya pergi cetak apa gitu lupa ya. Saya ketemu orang ini, dia yang layani saya. Tapi saya bisa rasa dia layani saya dengan tulus, dengan murah hati, dengan begitu sangat baik. Saya langsung peka. Orang kayak begini, saya senang kalau kerja di tempat saya. Padahal dia nggak tahu siapa saya. Dia tidak tahu profil saya saat itu. Tapi hati saya tergerak mau kasih kerja sama dia. Saya bisikin dia sebelum pulang, ini kartu nama saya. 9 tahun lalu kurang lebih ya. Saya bilang, namamu siapa? Andre Setiawan. Andre Setiawan. Oke, kalau kamu butuh kerja lain, hubungi saya. Saya punya lowongan. Kenapa? Hati saya lihat orang kayak begini kerja. Layani saya, kayaknya bagus banget kalau dia bisa kerja sama saya. Cuma kan dia sudah kerja di tempat lain, ya udah saya kasih tawaran aja kalau mau cari saya. Sorenya kalau nggak salah dia langsung hubungi saya. Maaf Pak, saya belum bisa, saya masih ada kuliah. Oh jadi dia ternyata masih ada kuliah apa, jadi dia belum bisa. Oh ya udah, kan saya bukan niat bajak dia atau apa ya, cuma ketawaran aja. Kalau mau ya cari saya kapan-kapan. Saya udah lupa, udah setahun. 8 tahun yang lalu berarti setelah itu 1 tahun pas anak kedua saya lahir, saya di rumah sakit mau ke parkiran atau apa saya lupa, masuk teks WA atau SMS zaman itu ya, atau BlackBerry saya lupa. Pak masih ingat gak saya Andre?
yang Bapak tawarin kerja, masih ada nggak lowongan? Saya langsung ingat, ini yang di tukang fotokopi nih ya. Pegawai, boleh datang interview. Karena kebetulan satu asisten saya, kalau saya pergi training, seminar itu, ada satu yang harus dampingi saya untuk set laptop saya, ya, sound system saya dan lain sebagainya. Jadi saya mau kemanapun pasti harus ada yang dampingi satu, karena dia harus setting, ya kan. Kalau di sini saya nggak bawa karena semuanya kan sudah preparation bagus gitu kan. Kalau di tempat-tempat baru kan kami harus setting semua. Nah, dampingi saya. Oke, kamu ikut ya, dampingi saya. Kebetulan yang satu itu dia pindah ke luar kota. Dia ikuti saya. Pas ada acara pertama itu diadakan di sebuah hotel. Wah, saya bilang kamu lihat-lihat dulu. Ada tim lain juga dia lihat kerja kan. Wah, setiap kami bicara di sebuah acara di perusahaan atau yang kami adakan sendiri, ya, itu kan di hotel dan seringkali hotel berbintang. Wah, itu makanan berlimpah seperti itu, kami dikasih fasilitas. Pas makan siang, matanya berkaca-kaca. Dia bilang begini, "Pak, enak ya makanannya ya. Wah, coba ibu saya juga bisa makan kayak begini." Saya bilang, "Tenang, nanti kamu akan sering kok makan begini, kan kita dikasih fasilitas gitu ya. Nah, kamu akan sering makan seperti ini." Iya gitu. Nah, apa yang terjadi? Dia nggak pernah naik pesawat, saudara. Tapi begitu kenal saya, sampai hari ini bosan-bosan naik pesawat. Lihat fotonya, saudara. Ya, dan naik pesawatnya bukan sekali dua kali, 1 bulan kalau lagi ekstrim bisa 18 kali penerbangan. Bayangin, karena kami datang pesawat pagi Semarang, siang udah pulang, udah lanjut Jogja atau lanjut ke Bali dan lain sebagainya untuk urusan kami, training kami. Dia sudah ketemu Miss Indonesia, ketemu dengan artis, pejabat, CEO, dia dapat fasilitas yang luar biasa yang saya dapatkan, saudara. Karena dampingi saya, saudara. Saya mau beritahu apa? Kita lihat lagi fotonya, ya. Satu lagi ada, wah masih banyak lah. Dia udah sendiri pergi keluar kota, besok dia ke Bali nih, sendiri, udah cuti, udah. Baru menikah soalnya, udah pergi. Hari ini dia masih kerja nih. Saya juga habis ini buru-buru ke Kemayoran karena kebetulan 2 hari ini kami ada training. Tapi supaya saya bisa melayani sini, saya suruh dulu tim yang lain isi, saya sebentar isi, sore balik lagi sini. Ya, karena saya senang berbagi, saudara. Amin. Nah, kalau sibuk ya padat gitu, tapi nggak apa-apa. Saya selalu ingatkan diri saya, jangan pernah lupa diri, Haryanto. Kamu bisa ada hari ini karena kamu melayani Tuhan dari awal sampai hari ini, jangan pernah tidak melayani Tuhan. Amin. Nah, apa yang terjadi, saudara? Terus kayak kemarin acara, kan dia panitianya. Kalau panitia yang bikin acara makanan berkelebihan, dia bisa bungkus dong. Dari awal dia sering bungkus ke rumahnya, sekarang udah gak mau bungkus. Udah bosan Pak, udah bosan, kasih aja yang lain tuh. Lihat tuh, dan yang menarik, dulu ketemunya mesin, ketemunya percetakan, fotokopi. Sekarang ketemu saya, keliling kemana-mana. Bapak Ibu, kenapa? Pesan saya apa? Karena dia murah hati 9 tahun yang lalu sama saya. Dia tidak pernah sangka orang yang dia lakukan murah hati bisa membawa perubahan dalam hidupnya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Bukankah ini terjadi pada Ribka? Ribka tidak tahu siapa yang dia layani saat itu. Siapa? Hambanya Abraham yang sedang cari jodoh buat siapa? Ishak. Dia layani dengan baik. Dia berikan makan dan dia kasih minum buat apanya? Unta-untanya. Hidupnya berubah menjadi istri saudagar yang luar biasa, juragan. Anaknya, mantunya Abraham. Saya mau beritahu pesan. Kalau engkau karyawan di perusahaan, jangan hitung-hitungan sama bosmu. Berikan yang terbaik. Saya suka tanya di perusahaan-perusahaan, karyawan-karyawan, kalau kamu digaji 2 kali lipat, siapa yang senang? Semua senang. Bisa kerja berapa kali lipat? Tiba-tiba teriak, 4 kali lipat, 10 kali lipat. Hah? Berarti sekarang kamu masih bisa kerja 4 kali lipat, kamu masih tahan. Oh, berarti cara berpikirnya gini, kalau saya gaji 3 juta, saya kasih kerjaan 3 juta. Kalau gaji saya naik 5 juta, baru saya kasih 5 juta. Itu salah. Kalau kamu digaji 3 juta, kamu memang bisa kasih kontribusi 5 juta, kasih aja. Oh, kalau perusahaan gak lihat, kerja bakti dong. Benar, perusahaan bisa gak lihat, bisa lihat. Tapi yang di atas gak pernah lihat, engkau begitu biasa-biasa aja. Tuhan bisa lihat kualitasmu. Ini orang kerjanya bagus, tidak pantas dapat gaji begini. Tuhan bisa angkat promosi hidupmu di tempat-tempat yang kau gak pernah sangka. Jangan pernah hitung-hitungan sama bosmu. Kalau engkau bos, jangan hitung-hitungan sama karyawanmu. Berikan yang terbaik, dia akan betah, dia akan setia. Orang yang murah hati, hidupnya luas. Kalau engkau sales marketing, berikan service yang terbaik buat nasabahmu, buat klienmu, buat apa lagi? Buat mungkin vendor, buat suppliermu. Berapa banyak saya cerita, saya dengar, kami melatih orang-orang asuransi, dia pindah asuransi, kenapa? Karena yang tolong dia justru bukan agennya. Justru agennya yang sudah dia beli, gak pernah tolong dia.
Tapi yang review polisi dan lain sebagainya, saya bilang jangan hitung-hitungan. Orang masuk sama kamu atau enggak, berikan yang terbaik. Justru orang tersentuh hatinya. Ih, saya enggak beli sama dia, malah dia ngurusin rumah sakit, dia ngurusin ini. Malah pindah semua ke situ. Kenapa? Karena kebesaran hati dan kemurahan hati. Jiwa melayani harus dibentuk dari gereja. Makanya laku namanya apa? Customer Service Excellence. Orang datang ke hotel bintang 5 dengan kelas melati, beda gak harganya? Beda gak layanannya? Pastikan orang datang di gereja, dia merasakan pelayanan bintang 5. Amin? Disambut, diperhatikan, didorong untuk maju dan lain sebagainya bertumbuh. Makanya pastikan saudara tertanam dalam kul. Di kul kita dibentuk untuk belajar murah hati. Tidak pikirin diri sendiri, pikirin orang lain. Amin? Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita lihat lagi berikutnya ya. 5-10 menit terakhir saya selesai. Oke, saudara diberkatikah? Amin. Yang kedua, kemurahan hati membuat hidupmu happy and healthy. Ya, happy and healthy. Artinya apa? Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Saudara, ketika kita berbagi dan murah hati itu datang sukacita. Ada rasa kepuasan kita bisa bantu orang. Tapi orang yang pelit, orang yang serakah, orang yang tamak, hidupnya gampang kecewa, tersinggung, gampang sensi, galau, baper. Karena apa? Dia cuma pikirin dirinya sendiri. Begitu tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai yang apa dia mau. Kecewa lagi, dongkol lagi, kesel lagi. Makanya mementingkan diri sendiri penyebab banyaknya kekacauan dan konflik. Alkitab katakan kan, penyebab perselisihan karena mementingkan diri sendiri. Saudara, ini yang merampas kebahagiaan orang. Pernikahan kalau penuh kemurahan hati akan harmonis, jarang ribut. Amin. Suami murah hati sama istri, istri murah hati sama suami, anak-anak murah hati sama orang tua. Ini paling penting, jangan pelit sama orang tua. Jangan pelit sama orang tua ya. Saya kenal seorang pengusaha terkenal, ya, dia sangat rawat orang tuanya. Ada istilah, kalau kau perlakukan orang tuamu seperti raja, ini ngomongan orang dunia ya. Dia bilang apa? Kalau kamu perlakukan orang tuamu seperti raja, berkat raja datang dalam hidupmu. Wah, saya lihat dia suapin, dia rawat. Padahal dia salah satu crazy rich di Surabaya, kenalan saya. Wow, dia benar-benar treat orang tuanya dengan baik. Saudara, survei membuktikan, Dr. Ellen Kutz, kita lihat di layar, mengadakan penelitian terhadap 3.000 orang volunteer sukarelawan. Memberi atau menolong orang lain dapat mengurangi rasa sakit, mengurangi stres, meningkatkan endorfin, dan meningkatkan kesehatan. Saudara, ketika kita belajar berbagi ya, kita baru lihat ternyata lebih banyak orang susah daripada kita. Memang kita ada susahnya, kita ada masalah, tapi setuju nggak ada lebih banyak lagi orang lebih susah dari kita. Kita memang ada sakit, tapi banyak lagi orang lebih sakit dari kita. Kadang-kadang kita berharap apa? Mujizat ya. Tapi pernah nggak kita berpikir kenapa kita nggak jadi mujizat buat orang lain? Profesor David McClellan melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain, kata beliau, akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya orang kikir cenderung terserang penyakit. Ini bukan dari Alkitab ya, ini dari profesor. Jadi kalau terbukti nggak terbukti salahkan profesor. Tapi profesor aja bilang orang kikir gampang penyakitan. James House, riset, menolong orang lain secara sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. Saudara, artinya apa? Ketika kita sedang ada masalah, belajar doakan masalah orang lain, itu kemurahan hati. Ketika kita sendiri banyak pusing, belajar peduli pusingnya orang lain. Seringkali yang saya temukan, Tuhan take care of our problem. Tuhan handle untuk masalah kita. Jangan selalu bilang, aduh saya paling pusing, saya paling susah, saya paling bingung. Selalu akan ada orang lain yang masih bisa kita bantu di tengah-tengah pusing. Minimal doakan mereka. Amin. Saya kalau ada sakit, saya malah doain orang-orang sakit juga. Teman saya kesaksian matanya, dia pengusaha matanya pernah ada masalah saudara. Wah sampai mau depresi padahal pengusaha hebat. Tiba-tiba Tuhan gerakan apa? Dia memberikan donasi kepada yayasan mata. Di situ dia datang dengerin, aduh dia lebih apa ya, prihatin melihat orang lain matanya lebih parah di yayasan mata gitu. Akhirnya Tuhan pulihkan dia. Berangsur-angsur saudara. Amin. Yang terakhir saudara, yang ketiga, kemurahan hati membuat kita hidup dalam kemurahan Allah. Wow, ini yang paling menarik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita.
Kemurahan hati membuat kita hidup dalam kemurahan Allah. Siapa yang mau selalu hidupnya berjalan dalam kemurahan Allah? Matius 5 ayat 7 berkata apa? Kita lihat 1-2 ayat terakhir dan saya selesai. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena akan beroleh kemurahan. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah atau miskin, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Katakan amin. Saudara, apa artinya hidup dalam kemurahan Tuhan? Ada kemudahan, ada promosi, ada perlakuan spesial, ada perkenanan. Tuhan bisa ubah kerugian bahkan jadi keuntungan buat kita. Tuhan bisa ubah krisis resesi justru menjadi berkat tersendiri buat kita semua. Saudara, misalnya kita buka toko, banyak saingan, tapi entah kenapa customer itu sukanya belanja sama kita, ordernya sama kita. Itu favor, itu perkenanan, itu kemurahan Tuhan. Ada banyak sales lain yang prospek produk yang sama, tapi kenapa orang ini maunya closing sama kita? Itu penting. Yes. Ada banyak orang ikut tender, ikut pitching, tapi calon klien ini pengennya pilih kita. Berapa kali tuh saya hadapi saudara, ikut tender gitu. Kadang-kadang kita lihat yang lain lebih hebat apa semua, tapi karena saya punya modal gini, saya berikan yang terbaik plus Tuhan backup saya. Entah kenapa kita dikasih proyeknya lebih daripada yang lain. Yang benar-benar kenapa saya bisa bilang kemurahan Tuhan? Karena kalau secara hitung-hitungan mungkin di situ lebih keren, lebih bagus. Tapi kita ada kemurahan Tuhan. Penting? Amin saudara. Lamar kerja susah, interview sana, interview sini. Tapi begitu calon atasan interview kita, entah gimana ya. Dia lihat sih, ya dia sih kuliahnya cuma di Indonesia. Lawannya sih kuliahnya di Melbourne, San Francisco. Tapi begitu di interview, kayaknya saya suka nih sama dia. Dia bilang ini aja kita terima. Penting loh. Disuka itu penting. Orang kayak apa ya? Lebih klop, lebih nyaman walaupun ini tinggi. Itu penting sekali. Itu namanya berjalan dalam kemurahan Tuhan. Alkitab katakan kasih setia Tuhan berlimpah setiap harinya buat saya dan saudara. Amin. Dan bagaimana kita latih kemurahan Tuhan datang dalam hidup kita. Memang Allah kita Allah yang murah hati. Tapi juga kita harus kasih space, kasih ruang untuk kemurahan Tuhan itu tercurah. Contoh begini. Wanita-wanita, ibu-ibu, ya istri saya kadang-kadang begini, aduh mau pakai baju apa ya, pergi suka problem baju apa. Begitu kita buka lemari, mana kurang baju, ada semua baju, masih ada yang belum dipakai. Nah, saya suka punya kebiasaan di rumah, ya secara berkala 6 bulan 1 tahun sekali gitu ya, kita bongkar-bongkar gitu. Setuju nggak? Kalau kita bongkar-bongkar rumah kita, pasti banyak barang yang sudah lama kita nggak sentuh bertahun-tahun, tapi kita simpan aja di gudang, kita simpan aja di lemari. Bisa baju, bisa perkakas, bisa apa semua, bahkan ada yang masih baru nggak dibuka-buka. Masih ada ya, saya punya ini ya, bener nggak? Kadang-kadang kita sortir yang mana yang kita sudah bisa berikan ya. Nah, kayak saya buka, masih ada handphone ternyata waktu saya ganti masih taruh di sini. Bisa kita sumbang tuh, di situ ada yayasan buat bagi handphone ya. Ada pasti saudara. Nggak harus handphone, ada baju, ada celana, ada sepatu. Nah, begitu keluar ada space dong. Siapa yang pernah ngalami space itu terisi dengan berkat Tuhan? Tuhan kirim baju lagi. Ya apakah kita sanggup beli sendiri? Apakah ada orang kirim buat kita? Yang lucu gini, saya baru kasih sepatu tuh kemarin beberapa. Tiba-tiba saya dapat kiriman juga. Ada yang berkati saya juga. Jadi jangan pernah takut saudara. Ya, kasih ruang untuk berkat Tuhan mengalir di rumahmu, dalam kehidupanmu. Pulang, bongkar-bongkar rumahmu, lihat barang-barang. Tapi yang bagus, yang layak, jangan yang expire. Yang masih mantap, bagi ke yayasan, ke orang susah, kemanapun. Lihat, begitu ada ruang, itu akan terisi lagi dengan berkat yang baru. Sama juga, siapa yang suka donor darah di sini? Saya suka donor darah. Tahu prinsip donor darah? Ketika kita berikan, kita bantu orang lain. Tapi darah yang sudah lama tersalurkan, regenerasi darah baru muncul. Yes? Hari ini saudara, sifat murah hati itu akan membawa dampak besar dalam hidup kita. Siapa yang siap untuk menghidupi firman Tuhan? Ya, tentu dengan pertolongan Tuhan. Karena murah hati adalah sifatnya Tuhan. Dan sebagai penutup saudara, apa yang kita bisa buat? Hal yang kecil kita bisa mulai. Artinya begini, saya kalau tanya saudara pasti punya kebutuhan nggak? Punya masalah nggak? Oke, hal kecil ya. Misalnya kita punya kebutuhan 1 juta.
buat kita dapat 1 juta itu mujizat. Tapi kalau kita punya uang 10.000, itu bisa nggak jadi mujizat buat orang lain? Kita lagi masalahnya 10 juta atau 1 juta. Tapi kalau 10.000 masalah nggak? Mungkin enggak. Tapi di luar sana ada orang 10.000-mu itu mujizat buat dia. Berapa kali saya temukan ketika saya menjadi mujizat buat orang lain, kebutuhan saya, Tuhan take care. Amin. Kadang-kadang kita cuma pengennya mujizatnya. Tapi hari ini ubah mindsetnya. Apa mujizat yang saya bisa jadi saluran buat orang lain? Amin. Apa yang saya buat? Dulu saya nggak punya uang untuk bisa ke Holy Land, Israel. Nggak ada uang, itu kan puluhan juta. Tapi waktu di gereja kami berangkat orang-orang, saya punya uang dikit untuk kasih uang belanja sama ada hamba Tuhan yang ke sana. Saya berkati. Jadi sayanya nggak bisa pergi karena nggak ada uang. Tapi uang saya bisa memberkati tambah-tambah uang jajan. Itu dulu. Ada masa saya nggak bisa punya uang bangun rumah. Belum cukup uangnya. Tapi ketika ada pembangunan gedung gereja, saya bisa tambah-tambah dengan kemampuan saya untuk pembangunan gedung gereja itu. Itu dulu yang saya buat. Saya nggak pikir apa yang saya harus dapat. Saya pikir apa yang saya bisa buat dengan apa yang saya punya. Di situ saya lihat mujizat demi mujizat mengalir dalam hidup saya. Amin. Mungkin sakit kita belum sembuh, tapi kita bisa kunjungi orang lain yang sakit. Kita bisa doain orang lain yang sakit. Amin saudara. Mungkin masalah kita belum beres, tapi kita bisa bantu beresin masalah orang lain yang memang kita punya kapasitas untuk itu. Belajar, jangan tunggu keadaanmu sempurna baru kamu murah hati. Mulai dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang Tuhan gerakkan, dan apa yang ada di sekelilingmu yang kamu bisa bantu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan, sifat-Mu murah hati. Engkau Allah yang terlebih dahulu murah hati sama kami. Kami mau terus Tuhan jadi pribadi yang murah hati. Karena kami belajar sifat Tuhan. Dan kalau kami murah hati, kami hidup juga dalam kemurahan Tuhan. Kami juga semakin sehat, semakin sukacita dan hidup kami diperluas. Aku berdoa jemaat Tuhan di tempat ini setelah mendengar pesan ini. Kami mulai dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh kemurahan hati. Yang kami nyatakan dimanapun kami berada. Mulai dari rumah, dari sekolah, kampus, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan. Dan dimanapun kami berada di masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menghidupi firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami boleh berada di dalam rumah-Mu. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh rasakan hadirat-Mu, kami boleh rasakan jamahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Allah yang murah hati. Kau ajarkan kami, Kau sertai kami, Kau nasihati kami, Kau mengasihi kami, dan Engkau menegur kami kalau kami salah. Karena Engkau mengasihi hidup kami ya Bapa. Tuhan kami juga mengucap syukur dan terima kasih buat firman yang mengajarkan tentang kami. Biarlah hati kami Tuhan seperti tanah yang subur. Sehingga setiap benih firman yang kami dengar itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Berakar bahkan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau mengenapi firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga orang-orang boleh melihat ada Kristus yang hidup dalam diri kami. Kami boleh bertumbuh ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga akan memberkati ya Tuhan. Dengan orang sekeliling kami, seperti Engkau memberkati hidup kami. Kami mau memberikan yang terbaik bagi orang sekeliling kami ya Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan pulang. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kau yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Kau yang menjauhkan kami dari segala roh maut, kecelakaan, sakit penyakit. Bahkan setiap rancangan orang jahat dan si jahat kami gagalkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, Tuhan kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat, rahmat, perlindungan daripada Allah Bapa. Persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.